Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ratnasari, guru SDN Prampelan CGP Kabupaten Magetan, akan mempresentasikan aksi nyata 1.4 budaya positif. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Muisman SPD MPD dan pengajar praktek Bapak Saikun SPD MPD. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Apa yang mendasari saya membuat rancangan tindakan ini? Saya perlu mengajari murid untuk mengenal dan membiasakan diri tentang budaya positif yang lahir dari nilai-nilai kebajikan universal serta bagaimana kita mampu mengaplikasikannya ke dalam perilaku sehingga terbentuk suatu budaya positif yang muncul dari dalam diri murid tanpa adanya paksaan dari orang lain. Apa dampak pada murid yang ingin dilihat dari rancangan tindakan ini? Yang pertama, diharapkan secara sadar peserta didik mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi budaya positif di kelas atau sekolah yang lahir dari nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, diharapkan murid mampu secara konsisten mengaplikasikannya dalam perilaku atau tindakan sehari-hari di kelas atau di sekolah sehingga terbentuk budaya positif. Yang ketiga, diharapkan praktek baik dalam rencana aksi nyata mampu ditularkan kepada rekan sejawat yang mengajar di kelas lain serta komunitas yang mengajar di sekolah lain. Yang keempat, diharapkan terbentuk ekosistem belajar yang positif di setiap lingkungan sekolah. Bukti apa yang bisa dijadikan indikator bahwa tindakan ini berjalan dengan baik? Ada bukti dokumentasi saat peserta didik mengikuti kegiatan restitusi, membuat keyakinan kelas dan budaya positif lainnya yang lahir dari kesadaran murid akan keyakinannya. Ada bukti dokumentasi bahwa rekan sejawat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan aksi nyata berupa seminar berbagi dalam mengenalkan budaya positif yang telah dilakukan di sekolah saya, yaitu di SDN Prampelan. Lini masa tindakan pada tanggal 3 sampai 5 Januari 2023, saya melakukan kegiatan praktek disiplin positif di sekolah berupa praktek restitusi, praktek disiplin positif, membuat keyakinan kelas, membuat video disiplin positif lainnya. Pada tanggal 6 Januari 2023, saya meminta dukungan dan izin kepada kepala sekolah dan ketua K3S. Saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru sekecamatan Karangrejo. Pada tanggal 7 Januari 2023, saya mengadakan seminar penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pada tanggal 9 sampai tanggal 14 Januari 2023, saya mengadakan diskusi, refleksi, evaluasi
pasca kegiatan seminar penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dukungan yang dibutuhkan: dukungan penuh dari kepala sekolah dan ketua K3S meliputi dukungan sarana prasarana yang telah disiapkan di ruang pertemuan guru atau PKG di Kecamatan Karangrejo. Dukungan dari rekan guru yang meluangkan waktu untuk hadir dalam seminar penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dukungan dari siswa-siswi dan orang tua wali murid untuk melakukan disiplin positif baik di rumah atau di sekolah. Untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak tersebut, saya mengkomunikasikan kepada kepala sekolah guna mendapatkan masukan bagaimana atau langkah-langkah apa yang harus saya tempuh atau langkah-langkah apa yang harus saya lakukan agar kegiatan berjalan dengan lancar. Inilah seminar penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di seminar saya untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif Bapak Ibu. Ini adalah tugas saya, tugas akhir CGP di modul akhir 1.4. Langsung saja nih Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu. Aksi nyata budaya positif. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Biasanya kalau di sekolah kita biasanya pembiasaan. Ada pembiasaan berdoa dulu sebelum pembelajaran, seperti itu Bapak. Bapak Ibu, itu masuk kriteria budaya positif. Ya, kita langsung saja. Budaya positif itu meliputi tujuh materi ini Bapak Ibu, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Perubahan cara pandang dan pendekatan dalam proses belajar dengan prinsip pembelajaran diferensiasi sehingga setiap siswa mendapatkan pembelajaran sesuai kebutuhannya Bapak Ibu. Jadi mungkin yang sudah mendapat kurikulum merdeka, ini mungkin sudah diterapkan pembelajaran diferensiasinya, pembelajaran yang kita harus mengetahui minat dan bakat peserta didik kita Bapak Ibu. Kita harus tahu kemampuan dan cara belajar atau metode pembelajaran peserta didik kita. Yang berbeda dengan pembelajaran dulu, yaitu bersumber pada guru yang menerangkan, guru yang menjadi guru yang aktif. Nah, untuk paradigma perubahan pembelajaran ini, yang pertama kita fokuskan pada dari belajar yang didikte oleh guru menjadi belajar yang lebih terfokus pada kegiatan dan proses, bukan hanya pada hasil akhirnya, bukan hanya pada hasil nilainya. Jadi yang kita nilai yaitu prosesnya Bapak Ibu, prosesnya saat pembelajaran.
Yang kedua yaitu dari belajar yang berfokus pada penyerapan Inilah informasi secara seminar pasif penyebaran menjadi pemahaman belajar yang dan lebih pengalaman aktif, penerapan di mana budaya siswa positif. terlibat dalam menemukan dan mencari informasinya sendiri. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, bahwasanya sekarang pembelajaran itu berfokus pada murid yang menjadi aktif. Bukan gurunya Bapak Ibu, bukan guru yang di depan kemudian menerangkan anak didiknya. Itu bukan, kita sebagai guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Yang lebih aktif harusnya adalah muridnya. Kita hanya sebagai fasilitator. Kemudian yang ketiga, dari belajar yang berfokus pada pengetahuan teoristis menjadi belajar yang lebih berfokus pada aplikasi pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu terapan Bapak Ibu, ilmu yang kita memberikan contoh kepada anak didik kita itu jangan yang muluk-muluk. Jadi kalau bisa adalah yang ada di sekitar kita saja, begitu. Kemudian dari belajar yang berfokus pada individu menjadi belajar yang lebih terfokus pada kelompok dan kerjasama. Yang dulunya hanya mengerjakan LKS halaman 1 sampai 3, halaman 1 sampai 10, kemudian kumpulkan. Nah, itu mohon untuk dihindari ya Bapak Ibu sekarang. Mohon untuk lebih mengajak anak untuk berdiskusi, mengajak anak untuk berkolaborasi, melatih anak untuk bekerja sama dengan teman-temannya, begitu. Kemudian dari belajar yang berfokus pada pembelajaran di sekolah menjadi belajar yang terjadi di luar sekolah, seperti memulai pengalaman langsung dan pembelajaran mandiri. Pembelajaran Bapak Ibu itu tidak harus dilakukan di dalam ruangan. Sekali-kali anak diajak untuk keluar kelas, bisa di halaman, bisa di tempat parkir juga kalau parkirannya luas ya Bapak Ibu. Jadi guru itu dituntut untuk kreatif Bapak Ibu, tidak hanya itu saja, belajar yang di dalam kelas tangannya dilipat ke atas meja, bukan seperti itu Bapak Ibu. Pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran diferensiasi sesuai dengan keinginan anak. Jadi mohon untuk Bapak Ibu lebih kreatif lagi dalam melakukan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Bapak Ibu, apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika saya mengatakan disiplin Bapak Ibu? Yang ada di benak Bapak Ibu apa? Disiplin itu tepat waktu, taat ya. Nah, benar Bapak Ibu, kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, ada sanksinya, ada hukumannya apabila tidak dikerjakan. Kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sesungguhnya itu berbeda sekali bila diterapkan dengan disiplin positif. Kalau dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang harus dilakukan orang, harus. Kalau tidak akan mendapatkan sanksi. Nah, ini berbeda dengan disiplin positif. Disiplin positif yaitu sebuah pendekatan untuk mengelola tingkah laku yang didasarkan pada mengajarkan perilaku yang baik dengan memberikan dorongan positif Bapak Ibu kepada individu dan bukan hanya memfokuskan pada menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Jadi fokusnya adalah di sini Bapak Ibu memberikan dorongan positif, memberikan motivasi. Apabila kita memiliki aturan, disiplin positif itu sama aja dengan aturan itu loh Bu, kalau zaman dahulu. Kalau zaman dulu kalau tidak mengerjakan PR, kamu harus mengerjakan ulang sebanyak 3 kali atau 4 kali. Ya, apabila diterapkan dengan disiplin positif ini, apabila anak tidak mengerjakan PR, jadi kita harus memberikan motivasi Bapak Ibu, bukan menghukum.
Kita memberikan motivasi, kita memberi dorongan positif. Guna dari PR itu apa? Mungkin yang lebih ditekankan kepada anak agar anak lebih mengerti apa guna kita, apa manfaat kita memberikan pekerjaan rumah untuk anak. Begitu. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat hidup dan berkembang, Bapak Ibu. Ini juga dibutuhkan, bukan hanya dibutuhkan bagi anak-anak didik kita, tapi juga kita sendiri, kita sebagai manusia, sebagai guru pun membutuhkan kebutuhan dasar ini. Apa saja Bapak Ibu kebutuhan dasar ini? Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama yaitu bertahan hidup, kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi bila diterapkan di peserta didik kita, itu ada kejadian di SDN Rampelan itu setiap hari Sabtu itu kan ada yang membawa bekal ya Bapak Ibu, bekal sayuran. Kemudian ada laporan di kantor bahwa anak yang bernama A, anggap saja Agus, itu mengambil makanannya anak yang bernama yang berinisial B. Ya, Agus ini mengambil makanan anak yang berinisial B. Ya, kalau kita menggunakan cara lama, kita pasti akan memarahi si Agus ini. Tetapi seharusnya kita mencari tahu dulu alasan apa dan mengapa Agus ini mengambil makanan milik B. Setelah kita telusuri, ternyata Agus ini tidak membawa makanan. Jadi dia memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup ini karena rasa lapar itu dia mengambil milik anak lain. Nah, kita sebagai guru harus memahami kebutuhan dasar anak didik kita. Itu apa yang diperlukan? Kenapa kok dia sampai bertindak seperti ini? Seperti itu Bapak Ibu. Itu contohnya yang ada di SD saya. Kemudian kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Keinginan untuk terhubung dengan orang lain. Anak-anak itu cenderung suka mengobrol Bapak Ibu waktu pembelajaran. Suka ngobrol sama teman. Nah ini adalah kebutuhan dasarnya memang kasih sayang dan rasa diterima, ingin berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah kebutuhan dasarnya. Jadi tidak ada salahnya apabila di dalam kelas itu anak berinteraksi dengan teman-temannya, tidak hanya diam berfokus pada penjelasan kita. Maka dari itu dari awal bahwa pembelajaran model seperti itu mohon untuk dihindari. Yang ketiga yaitu kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian otonomi, memilih pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kadang anak didik kita itu cenderung kalau diatur itu susah Bapak Ibu. Itu karena apa? Ya karena dia memiliki kebutuhan dasar ini, kebutuhan dasar kebebasan. Jadi kita harus memahami bila ada anak ini kok nakal sekali diatur tidak bisa. Kita harus memahami dulu kebutuhan dasar anak didik kita itu yang belum tercukupi apa begitu. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Maka dari itu pembelajaran itu harus kreatif, inovatif dan menyenangkan Bapak Ibu agar pembelajaran kita itu berhasil. Karena pada dasarnya kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia bahwasanya kebutuhan dasar anak-anak yaitu mencari kesenangan. Yang kelima yaitu penguasaan atau power. Berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Anak itu ada yang mau tampil, maunya mengatur temannya. Itu berarti kebutuhan dasar dia itu penguasaan belum terpenuhi. Maka kita sebagai guru harus paham. Kita sebagai guru harus mengerti, ya berarti anak ini bisa dijadikan ketua kelas Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan
itu. Bisa jadi dia kita jadikan sebagai contoh di depan seperti itu. Jadi sebagai guru kita harus paham akan kebutuhan dasar murid-murid kita, begitu. Yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku manusia? Dorongan yang timbul untuk melakukan suatu tindakan atau mencapai tujuan tertentu. Ini berkaitan dengan kebutuhan manusia tadi. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan manusia yang meliputi kesenangan tadi, untuk bertahan hidup, anak-anak itu akan melakukan perilaku, Bapak Ibu. Akan melakukan kegiatan seperti yang saya contohkan tadi di SMP Prapelan, dia mengambil makanan temannya. Itu adalah salah satu perilaku manusia, ini masuk ke dalam motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Goosen, motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia melakukan suatu kegiatan itu, perilaku itu, baik murid kita maupun teman guru kita, itu dia pasti memiliki alasan. Alasannya apa? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri serta diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi perilaku manusia, seperti contohnya kita mendaftar CGP, Bapak Ibu, itu adalah perilaku manusia. Lah, alasan kita mendaftar CGP itu apa? Apakah karena kita takut kepada kepala sekolah? Apakah kita hanya ingin dipandang pintar saja? Ataukah kita ingin mendapatkan ilmu? Ya, seperti itu. Itu adalah 3 motivasi perilaku. Bila ini diterapkan kepada murid kita, anak didik kita, jadi anak didik kita harus memahami perilaku apa yang dia lakukan, motivasi apa, apakah dia patuh kepada kita itu karena mereka takut akan hukuman. Apakah anak didik kita itu patuh pada kita karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan? Seperti contoh ada, ini saya alami sendiri di pembelajaran CGP Bapak Ibu, bahwa memberikan penghargaan kepada anak didik kita itu sama dengan kita membunuh karakter anak didik kita. Masih banyak guru-guru apabila siapa yang bisa, nanti saya kasih bintang 4, nanti saya kasih nilai bagus. Ya, itu tidak boleh Bapak Ibu ternyata. Saya juga kaget. Kenapa tidak boleh? Karena hal itu akan membunuh karakter teman-temannya. Teman-temannya akan merasa minder. Teman-temannya akan merasa tidak bisa. Jadi untuk Bapak Ibu mohon hindari untuk memberikan hukuman maupun penghargaan kepada anak didik kita. Nah terus piye no Mbak, kudune piye no Bu? Ya kita hanya memberikan motivasi saja Bapak Ibu, kita memberikan motivasi, kita memberikan tadi dorongan positif kepada anak didik kita. Hindari penghargaan, hindari pujian yang berlebihan. Anita ini pintar sekali nih, ya. Contoh Anita ini. Nah, seperti itu hal-hal yang tidak baik dan mohon untuk dihindari Bapak Ibu. Karena dengan kita memberikan pujian kepada salah satu anak didik kita akan timbul rasa cemburu dari teman-temannya, begitu. Ini Bapak Ibu, bedanya hukuman, tadi ada memberikan hukuman itu tidak baik ya Bapak Ibu. Bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang mendadak Bapak Ibu, refleks.
Apabila kita melihat anak murid kita yang nakal, lari-lari keliling lapangan 10 kali, seperti itu adalah hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan bagi anak didik kita, Bapak Ibu. Hukuman itu akan tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Murid akan merasa malu, murid akan merasa dendam pada kita. Murid akan berperilaku agresif, efeknya nanti. Dan kata harus ini Bapak Ibu, harus, kalau tidak kamu akan, itu mohon untuk dihindari. Itu adalah kalimat-kalimat negatif dan tidak patut diucapkan sebagai guru. Kemudian kalau konsekuensi hukuman itu identitas gagal, Bapak Ibu. Menurut penelitian, apabila kita sebagai guru memberikan hukuman, itu akan memberikan dampak buruk bagi peserta didik kita. Seperti tadi, peserta didik kita bisa dendam pada kita, peserta didik kita bisa malu, peserta didik kita bisa tidak akan tersampaikan apa yang maksud kita menghukum itu, dia tidak akan mengerti. Dia mengertinya bahwa kita membenci dia, begitu Bapak Ibu. Jadi mohon untuk menghindari hukuman juga. Kemudian untuk identitas suksesnya, menurut penelitian itu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu di atas restitusi ini adalah di atas dari konsekuensi. Restitusi itu paling bagus Bapak Ibu. Kalau konsekuensi, saya akan menjelaskan konsekuensi dulu, nggih. Untuk konsekuensi, yaitu konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah kita musyawarahkan sebelumnya. Jadi seperti contoh begini, anak-anak, ayo kita membuat kesepakatan. Apabila tidak mengerjakan PR, kita akan lari-lari lapangan 10 kali. Anak-anak, bila kita terlambat ke sekolah, datang tidak tepat waktu, kita membersihkan toilet. Ya, itu adalah konsekuensi. Sesuatu yang harus terjadi, sudah direncanakan, itu konsekuensi. Nah, ini akan membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu pendek. Lebih ringan ibarat katanya daripada hukuman tadi. Kalau hukuman ini sangat buruk sekali Bapak Ibu. Dan saya juga mengetahuinya dari saya belajar di CGP ini. Kemudian korban akan bisa merasa diabaikan. Murid akan dibuat tidak nyaman juga. Murid akan tertekan ya Bapak Ibu. Murid akan merasa tertekan. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kita harus mengamati murid-murid kita selalu. Apakah kamu sudah mengerjakan PR? Selalu begitu, okay? Itu adalah konsekuensi. Lah, yang paling bagus yang harus kita terapkan yaitu restitusi. Restitusi itu apa ya? Restitusi itu adalah kolaborasi kita bersama anak didik kita untuk mencari solusi atau permasalahan yang terjadi apabila anak didik kita melakukan kesalahan. Itu adalah restitusi Bapak Ibu. Jadi kita diskusi, kita bicara, kita mencari penyebabnya apa sampai anak didik kita itu melakukan kesalahan seperti itu. Begitu. Untuk restitusi itu merupakan pilihan, menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Korban mendapatkan ganti. Korban mendapatkan ganti dari solusi yang kita diskusikan tadi. Kemudian murid akan mendapatkan penguasaan. Murid akan lebih mengerti Bapak Ibu apabila kita melakukan restitusi atau diskusi dari hati ke hati dengan murid. Apa yang kamu lakukan? Mengapa? Seperti itu Bu. Nanti ada penjelasan cara melakukan restitusi. Yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Posisi kontrol ini diterapkan oleh guru, orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol kepada anak didik kita atau pada anak-anak kita. Posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum.
Ada guru yang tipe penghukum, seperti saya Bapak Ibu. Saya itu kalau berjalan di depan murid itu mendengar langkah suara kaki saya tuh murid sudah takut Bapak Ibu. Waktu saya dulu. Setelah saya ikut pendidikan guru penggerak bahwa hal itu tidak baik Bapak Ibu. Itu memberikan dampak pada anak didik kita yang tadi sudah saya jelaskan bahwa anak didik kita akan merasa dendam pada kita, akan merasa kita membenci dia, seperti itu Bapak Ibu. Jadi biasanya untuk tipe penghukum ini adalah mata melotot, suara keras, kemudian jari itu ikut Bapak Ibu, ikut menunjuk-nunjuk ke arah anaknya. Ya, ini akan membuat dampak negatif bagi anak akan merasa malu, anak akan dendam pada kita. Kemudian yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Tipe guru pembuat orang merasa bersalah itu membuat anak merasa bersalah itu juga saya termasuknya Bapak Ibu. Biasanya tipe ini biasanya kepada anak didiknya itu mengatakan kamu nggak kasihan tau sama Bu Guru. Bu Guru itu udah capek-capek ngajar loh. Bu Guru itu sudah capek-capek menjelaskan dan kamu ngobrol sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu akan memberikan dampak negatif bagi anak didik kita, yaitu dia akan menyembunyikan apapun perasaannya. Apabila mau melakukan kesalahan, dia akan beralasan yang bohong. Karena kenapa? Karena dia takut. Okay? Karena dia takut mengecewakan kita, begitu. Itu adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Biasanya ini kalau sama muridnya, halo Besti, ini yang tak kandani, seperti itu. Nadanya adalah nada seperti teman. Wis gak popo, ora tak hukum, wis tak tenang kok. Seperti itu, ada tipe guru yang seperti itu. Saya juga pernah melakukannya Bapak Ibu. Saya sebagai teman, saya menempatkan sebagai teman. Hal ini akan memberikan efek kepada anak didik kita. Anak didik kita akan tergantung pada kita. Apabila membuat kesalahan, dia akan merasa tenang saja. Sudah ada Pak Heru yang mengontrol saya, ada Pak Heru yang akan menyelamatkan saya, ada Pak Dikta yang akan menyelamatkan saya. Ya, seperti itu. Itu adalah posisi guru sebagai teman. Ada juga posisi guru sebagai pemantau. Pemantau itu apabila ada anak melakukan kesalahan, ini kamu sudah 2 kali ini loh ya melakukan kesalahan itu. Sudah 3 kali ini loh, Bu Desi ingat tuh kamu sudah 3 kali ini tidak mengerjakan PR. Nah, itu adalah tipe guru pemantau Bapak Ibu. Nah, itu akan membuat anak didik kita itu bila diawasi dia akan disiplin. Bila kita tidak ada dia akan gembira. Begitu Bapak Ibu. Jadi dia akan disiplin apabila kita ada, apabila kita awasi. Tapi kalau tidak, dia akan seenaknya saja, begitu. Untuk yang kelima, yaitu posisi control manager. Posisi control manager ini gunanya adalah menguatkan, sama seperti restitusi tadi Bapak Ibu. Kita berdiskusi, intinya guru itu harus memahami murid. Kita mendekati murid itu dari hati ke hati, dari berbicara, dari berdiskusi. Jangan hanya tahu kamu melakukan kesalahan, Bu Desi hukum. Kamu melakukan kesalahan, Bu Desi suruh apa? Nah, begitu. Jangan seperti itu. Kita harus memahami kenapa. Kita harus mencari tahu mengapa anak didik kita sampai melakukan hal seperti itu. Begitu. Yang keenam yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, bisa ditulis, bisa hanya diucapkan saja, tetapi lebih baik untuk sekolah dasar itu tertulis ya Bapak Ibu.
Kemudian peserta didik memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan tujuannya apa. Jadi untuk keyakinan kelas tuh kalau zaman dulu tuh kayak aturan-aturan itu loh Bu. Ada kan tata tertib sekolah begitu nggih? Tata tertib kelas. Nah, sekarang yaitu namanya adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Itu sama saja. Jadi kesepakatan kelas ini anak-anak tuh harus mengerti Bapak Ibu guru, bukan kita yang membuat, tetapi anak-anak sendiri yang membuat. Anak-anak didik kita diajari untuk membuat kesepakatan kelas, membuat keyakinan apa yang harus diterapkan di kelas ini. Contohnya apa namanya, mohon maaf, untuk peraturan kelas atau kesepakatan kelas ini hindari kata negatif. Kata negatif itu apa? Tidak boleh, dilarang, dan jangan. Itu adalah kalimat-kalimat negatif Bapak Ibu. Tidak boleh, jangan, dan dilarang itu kita ubah. Seperti contoh, jangan berlari. Jadi kita ubah jadi berjalan saja, begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Untuk kata negatif diubah menjadi kata positif. Ya, ini tata cara membuat keyakinan kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi teman-teman di peserta didik itu harus melihat teman-temannya. Bu, anak itu Bu Indra loh Bu sering ngelakne wong tuaku Bu. Nah, itu perlu kita buat kesepakatan kelas. Mau berbicara yang baik-baik saja, seperti itu. Kemudian ada juga anak yang sering terlambat datang ke sekolah. Jadi kesepakatan kelasnya bisa datang tepat waktu, begitu. Jangan datang terlambat, itu seperti lebih baik itu hindari kata negatif. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid yang ada di papan tulis atau di kertas. Ini kita bisa membagikan menggunakan stick note yang kertas warna-warni yang bisa ditempel itu loh Bapak Ibu. Begitu. Kemudian yang ketiga yang tadi sudah saya jelaskan, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Seperti ini. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan, masih banyak yang berupa kata tidak, mungkin anak-anak belum paham. Jadi nanti kita teliti lagi. Yang kelima adalah tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah menjadi beberapa keyakinan. Setelah ditulis tadi Bapak Ibu akan menjadi beberapa keyakinan. Tidak banyak, misalkan muridnya 21, tidak terus keyakinan kelas 21 keyakinan kelas itu tidak. Nanti kita pilih-pilih. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka warga kelas dipersilahkan meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani. Jadi anak-anak disuruh tanda tangan bahwasanya dia mengerti aturan apa atau kesepakat apa yang telah dibuat. Begitu. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya diletakkan di dinding di tempat yang mudah dijangkau anak-anak, bisa dibaca. Jadi apabila anak-anak melakukan kesalahan, kita bisa mengingatkan dengan keyakinan kelas ini. Kamu kan sudah menulis keyakinan kelas ini kan? Kamu sendiri yang membuatnya kan, begitu. Jadi apabila anak-anak melakukan kesalahan, kita dapat mengingatkannya, kita dapat mengajak diskusi tentang keyakinan kelas ini, begitu. Seperti ini, nggih.
Contohnya, untuk membuat kesepakatan kelas, kita dapat menjelaskan kepada murid untuk tidak menggunakan kalimat negatif seperti jangan, dilarang, dan tidak boleh. Kemudian kita menyiapkan kertas manila sebagai media tempel dari stick note yang kita bagikan kepada murid begini, kita contoh yang agar saya mereka buat lah yang keyakinan menulis kelas di Bapak Ibu, sekolahan menulis saya. keyakinan apa yang mereka yakini untuk Nah, dijadikan kita membuat dan kita menjelaskan kepada anak didik kita bahwasanya menulis hindari kesepakatan kata kelas, mereka tidak, dapat jangan, dan dilarang menempelkan anak-anak. hasil dari tulisan Setelah dia mereka menulis kesepakatan kelas, pada kita kertas tempel manila yang Bapak sudah Ibu. disediakan. Nah, seperti Kemudian itu. kita dan Sopan kepada murid-murid kita guru, memilih dan makan memilah sebelum pembelajaran. kesepakatan-kesepakatan inti yang dapat diyakini sebagai kesepakatan kelas. Jadi untuk kesepakatan kelas ini jangan terlalu banyak ya Bapak Ibu. Nah, nanti akan menjadi kesepakatan kelas ini bisa dijadikan poster, bisa juga dilaminating. Tulisan anak pun juga bisa Bapak Ibu, tulisan anak yang sekiranya bisa mewakili dari beberapa anak-anak itu kita tempel, kita laminat, kita kasih plastik dan jadilah kesepakatan kelas. Tapi kalau tulisan anak itu nanti anak-anak bisa ngeles Bapak Ibu. Lah itu loh Bu yang dipasang tulisannya siapa, itu bukan tulisan saya loh Bu ya. Begitu, jadi lebih amannya adalah diketik ulang. Bagaimana anak-anak, kita setuju tidak dengan kesepakatan ini? Setuju tidak? Begitu, jadi harus ada kesepakatan sama muridnya Bapak Ibu, bukan kita yang membuat, tapi murid yang membuat. Kita hanya fasilitator saja begitu. Jadi apabila, kembali lagi saya ulang lagi, apabila anak melakukan kesalahan, itu kita bisa mengingatkan dengan perjanjian kita dengan dia melalui kesepakatan kelas ini. Begitu. Yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Ya, ini kembali lagi ke restitusi tadi Bapak Ibu, kolaborasi antara murid dan guru untuk mencari solusi atau solusi permasalahan yang dibuat anak saat melakukan kesalahan. Menurut Gosen dalam bukunya bahwasanya merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Jadi ini proses restitusi yang baik dan benar Bapak Ibu. Proses restitusinya itu meliputi apa saja, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dengan contoh begini Bapak Ibu, apabila anak melakukan kesalahan seperti contohnya suka berkata kotor Nah, untuk menstabilkan identitasnya bagaimana? Ya, kita panggil ke kantor, tapi jangan dengan suasana yang panas. Kita sambil tersenyum saat melakukan restitusi. Kita ajak ngobrol anak tersebut, kita buat nyaman anak tersebut dahulu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita memberikan pembukaan yang membesarkan anak itu. Maksudnya begini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu. Dengan kata seperti itu anak akan lebih terbuka dengan kita. Dan berbeda dengan kok ini gak ngono itu kayak gitu marah-marah itu dia akan cenderung tertutup. Dia tidak akan mengungkapkan alasannya. Jadi apabila kita menjadikan teman ini seperti menjadi teman seperti gini, Bu Desi yo pernah loh dia gini, sohi Bu Desi yo pernah. Jadi yo santai saja. Tidak masalah kamu melakukan hal itu, tidak masalah. Tetapi harus ada tetapinya, Nah, validasi tindakan yang salah. Kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Tetapi lebih baiknya kalau kamu tidak berkata kotor. Sama-sama kita mengeluarkan kata-kata, ya toh, lebih baik kita menggunakan kalimat yang baik, begitu. Kemudian kita mencari tahu, kamu kenapa toh kok sering berkata kotor tuh kenapa? Nah, kita diskusikan, kita cari tahu. Kemudian kita mencari adakah cara yang lebih efektif dan untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Cara lain selain kamu berkata kotor, kira-kira lah kamu marah ben gak misuh-misuh piye ya? Biar dia berpikir, biar anak didik kita itu yang berpikir, begitu. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan.
menanyakan keyakinan. Keyakinan itu kesepakatan yang telah kita lakukan tadi Bapak Ibu. Nah, kita ingatkan, kita punya keyakinan toh, kita punya kesepakatan yang telah kita buat toh. Seperti itu. Kamu ingat gak kesepakatan kita itu apa? Kamu ingat gak keyakinan yang kita buat itu apa? Begitu. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apabila kamu ingin jadi orang yang baik, hindari kata-kata kotor. Begitu. Kita memberikan masukan, kita memberikan motivasi positif untuk anak didik kita. Begitu. Jadi langkahnya yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya, ini contoh restitusi saya Bapak Ibu. Anak sudah tahu loh karena apa? Kalian tadi kan anak yang ini memalak. Ceritanya ini anaknya dipalak. kenapa Pak? Dipalak ini Dana. Jadi nggak ada marah. Dia memalak Dana ini. Kalau kamu mau main kasih, kamu harus bayar toh. Awalnya gimana? Ke Rio sama begitu. Jadi saya merestitusi alasan dia melakukan hal tersebut itu apa? Rio bayar sih lagi boleh main kasih. Alasanmu melakukan itu kenapa? Sama guyon. Tapi barkui juga ide tenang sama Dana. Gitu. Dana, kamu bilang kayak gitu ya toh. Dananya merasa takut, paham nggak? Makanya dikasih beneran, padahal niat awal kamu hanya bercanda gitu. Terus tak menurutmu, tapi uangnya sudah kamu terima. Sudah mau buat jajan. Iya. Santai saja, Bu Desi kayak apa dijadiin dulu barang. Terus saikimu, Dana, kamu biar kamu memaafkan Faiz sama Rio ini apa yang harus dilakukan? Mengembalikan uang kamu, sama apa coba? Meminta maaf. Meminta maaf. Oke, tak kembalikan lagi ke Faiz sama Rio. Kamu bersedia kok gak mengembalikan uangnya Dana? Iya. Terus mau minta maaf ke Dana apa tidak? Mau? Coba, kita kan sudah punya kesepakatan kelas, ya toh? Keyakinan kelas yang sudah kita kita buat bersama. Ya toh, apa kesepakatan kelas yang sudah dibuat? Saling menghormati. Terus apa? Menjaga kerukunan. Ya toh? Itu harus diterapkan. Oke, coba kapan kamu sanggup mengembalikan uangnya Dana? Hari ini? Ya udah hari ini. Terus minta maaf, coba minta maaf ke Dana. Minta maaf ya. Oke, dah ya. Gak ada. Inilah Bapak Ibu contoh hasil restitusi di SD saya. Ya, selesai ya masalahnya ya. Playkan tadi, saya ingatkan tadi videonya. Kemudian ini adalah budaya positif yang sudah dilaksanakan di SD saya. Membuka hariku siap untuk sekolah lagi. Bapak dan Ibu berpesan, mari kita saling menjaga. Ayo mulai peduli. Dimulai kita sendiri. Hey ho, hey hey ho. Jalani hidup bersih dan sehat. Hey ho, hey hey ho. Makan dan minum pilih yang sehat. Bergerak, bergembira.
Jadikan anak cerdas berkarakter dengan sekolah sehat. Sekolahku sehat. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, kau kamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kau berikan. Dari budaya positif yang ada di SD saya Bapak Ibu memilah sampah anorganik dan organik. Pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang. Mengembangkan bakat dan minat anak, ada permainan voli, ada permainan sepak bola yang kita berkolaborasi dengan SDN Grabahan. Bagus. Nah, ya. Nyatanya diriku kadang buatmu marah. Agar anak-anak lebih semangat untuk menunjukkan bakatnya Bapak Ibu, itu kita bisa berkolaborasi dengan sekolah lain. Ya, itulah Bapak Ibu yang telah saya jabarkan ke Bapak Ibu, budaya-budaya positif, materi-materi budaya positif apa saja yang harus kita pahami, dan contoh-contoh budaya positif yang telah diterapkan di SDN Prambanan. Begitu. Saat ini adalah sesi tanya jawab Bapak Ibu. Mohon apabila ada yang kurang mengerti atau ingin ditanyakan, bisa langsung angkat tangan Bapak Ibu. Monggo. Iya. Terima kasih. Saya mau tanya, perubahan atau apa yang dirasakan Bu Desi setelah mengikuti guru bergerak ini, terutama di cara mengajar dan lain sebagainya di sekolah. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Sebelum dan sesudah saya, perbedaan sebelum dan sesudah saya mengikuti CGP Bapak Ibu, sebelumnya tuh saya masuk ke tipe guru pemarah Bapak Ibu. Sudah saya jelaskan tadi bahwa saya itu kalau melihat anak bersalah, anak melakukan tindakan kenakalan atau kesalahan, itu saya langsung menghukum. Itu yang pertama, itu tipe saya sekali. Saya selalu menghukum dengan fisik, begitu Bapak Ibu. Baik suruh lari-lari lapangan, karena basic saya adalah olahraga. Saya pasti akan menyuruh anak didik saya lari-lari keliling lapangan 2 kali, 3 kali, seperti itu. Setelah saya mengikuti CGP, saya jadi tahu. Setelah saya belajar budaya positif ini, jadi hal-hal apa yang harus saya lakukan sebagai guru, itu saya sudah paham. Salah satunya adalah kontrol kita sebagai manajer tadi. Kita harus sebagai guru tuh harus sosok penguat, sosok motivator, bukan sosok penghukum, begitu. Jadi cara pembelajaran saya sekarang itu saya juga menganut sesuai dengan kurikulum Merdeka, ya. Saya kan juga mengajar kelas 1 dan kelas 4. Jadi saya menerapkan diferensiasi. Apabila ini saya membahasnya dari sisi mata pelajaran saya juga, ya. Apabila saya mengajar materinya olahraga, materinya sepak
sepak bola. Itu nanti setelah saya menyampaikan materi olahraga itu, saya akan memberikan waktu 25 sampai 20 menit untuk anak-anak bermain permainan olahraga lainnya. Jadi contohnya voli bisa, boleh. Kemudian ada yang ingin kasti, silahkan, monggo, begitu. Ada yang suka main skipping, itu juga. Itu metode pembelajaran saya. Pembedanya itu. Kalau dulu ya full saya hanya fokus pada materi saja, itu kalau pembelajaran. Tetapi kalau posisi sikap saya, mungkin saya sekarang sudah, apabila saya ingin memarahi anak itu, ingat pelajaran budaya positif ini tuh selalu saya kenang. Terus saya langsung ketika saya sayangku, saya selalu seperti itu. Jadi untuk mengontrol emosi saya, memang perubahan itu kan tidak bisa langsung terjadi nih Bapak Ibu. Yang awalnya jadi penghukum terus tiba-tiba jadi manajerial, itu kan tidak semudah itu Bapak Ibu, karena saya melakukannya sendiri. Jadi step by step saya paham, satu langkah demi langkah. Saya berusaha untuk melakukannya. Jadi pembeda saya yang dulu dengan saya yang ikut CGP adalah di metode pembelajarannya tadi sudah menerapkan diferensiasi. Untuk sikap saya adalah saya jadi pribadi yang lebih sabar, begitu Bapak Ibu. Saya lebih bisa mengontrol emosi saya dalam menghadapi murid, karena pembelajaran di CGP yang setiap hari kita dilatih seperti itu, dilatih menjadi guru yang sebenarnya, guru yang menuntun, bukan guru yang hanya memberikan pembelajaran, begitu. Ada yang mau bertanya lagi? Monggo. Oke, ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Iya, monggo. Terima kasih atas waktunya untuk Bu Desi. Di sekolah saya ada salah satu siswa, jika diulang diajar itu ngelentuk, bahasanya ngelentuk, Ibu paham? Mengantuk gitu saja, melesu. Ya. Oh gitu ini. Tidak semangat, dia itu maunya menang sendiri. Oh begitu. Ya. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Oh ya, ada kasus bahwasanya kalau diajar anaknya lesu, ngantuk saja. Begini Bapak Ibu, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya kita sebagai guru harus kreatif Bapak Ibu, harus membuat pembelajaran yang menyenangkan. Kita buat game-game yang membuat anak itu bisa berdiri, bisa berjalan, itu pasti akan tidak ngantuk Bapak Ibu. Membuat permainan anak, permainan-permainan yang disukai anak. Jadi metode pembelajaran kita yang kita rubah. Begitu Bapak Ibu. Kemudian apabila dianya masih melakukan hal yang serupa, untuk anak kelas berapa ya Bapak Ibu? Kelas 1. Kelas 1 ya, apalagi untuk anak kelas 1 ya, itu pasti ada alasannya Bapak Ibu. Pasti ada penyebabnya kenapa. Ya, itu kita harus melakukan restitusi tadi. Kita menanyai anaknya. Apabila anaknya tidak bisa ditanyai karena masih kelas 1 nggih, nah, kita bisa menanyai orang tuanya. Kita bisa berkolaborasi dengan orang tuanya, begitu. Jadi ada dua yang bisa dilakukan Ibu Lucy. Ini menurut saya, nggih. Yang pertama yaitu adalah kita melakukan restitusi. Kita melakukan restitusi kepada anak didik kita. Tetapi kalau anak didik kita hasil restitusinya tidak bisa maksimal, kita ke orang tuanya, begitu. Kemudian cara pembelajaran kita yang lebih kreatif, banyak permainan, lebih inovatif, begitu Ibu Lucy. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Tidak? Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.